berhati-hati dengan hal-hal yang menghapus pahala. Nah, ini sebetulnya poin yang kita kejar dari judul. Berhati-hati dengan hal yang akan menghapus pahala. Sekarang ini alhamdulillah, mudah-mudahan pahala turun ke kita seperti air hujan. Tapi kita tidak ingin pula nanti keluar dari kita pahala itu seperti air hujan pula. Sebentar lagi kita akan melepaskan diri ke dunia sana, di mana fitnah di sana menyambar-nyambar. Apa yang sudah kita kumpulkan di sini, di siang hari, di malam hari, ibadah kita fokus di sini, di sana akan diuji lagi. Maka tentu kita berharap menjadi Rabbaniyin, sebagaimana doa kita tadi malam, ya Allah, ij'alna Rabbaniyin. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang Rabbani, siap mengabdi kapanpun, bukan Ramadhaniyin. Bukan hanya di Ramadan ada, setelahnya entah kemana. Kita jaga diri kita dari hal-hal yang akan menghilangkan pahala. Apa saja hal-hal yang menghilangkan pahala? Secara umum, yang pertama ada syirik. Ini cepat sekali, paling ampuh menghilangkan, bukan paling ampuh, paling dahsyat menghilangkan pahala. Yang kedua, syirik kecil, yaitu riya. Ini juga kita nanti setelah melakukan ibadah akan bertemu dengan orang. Boleh jadi kita akan ceritakan bagaimana i'tikaf kita, boleh jadi kita akan ceritakan bagaimana salat malam kita, boleh jadi kita akan ceritakan tentang zikir kita, tilawah kita. Di sini hati-hati, bercerita bisa maknanya menghapus pahala, bercerita bisa maknanya menambah pahala. Kalau kita ceritakan dalam rangka untuk memotivasi orang, semoga terajak dan dijaga hati dari ujub dan riya, insyaallah taala mudah-mudahan ini tambahan pahala untuk kita. Adapun kalau kita ceritakan seakan-akan kita lah yang hero, yang hebat, yang seperti ini dikhawatirkan nanti hilang begitu saja pahala yang sudah kita dapatkan. Yang ketiga yaitu dzunub al-khalawat, dosa yang dilakukan dalam kesendirian, nekat dan terlalu berani bermaksiat kepada Allah dalam kesendirian. Hadis Nabi SAW, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bihasanatin amthali jibal tihamah. Sungguh aku mengerti, sungguh aku tahu, bahkan ini sumpah, demi Allah aku tahu, ada beberapa kaum dari umatku pada hari kiamat nanti datang dengan membawa pahala amsal jibal tihamah, membawa pahala seperti gunung-gunung yang ada di Mekah dan sekitarnya. Kalau kita turun contohnya ini pesawat akan mendarat di Jeddah atau lewat kita ke Madinah, itu di bawah kita tidak enak lihatnya, cuma gitu-gitu aja. Gersang, bukit-bukit, padang pasir, berarti banyak di sana bukit, banyak di sana gunung. Itu pahalanya, masya Allah. Kalau gunung dari mana saja kita lihat nampak, berarti besar, banyak, menumpuk lagi. Tapi nanti, mohon maaf, hilang. Disebutkan, fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Allah akan jadikan pahala itu seperti debu berterbangan. Tidak ada lagi. Berkata Thawban, pada Thawban ini sebetulnya budak Nabi, sambil menemani Nabi mendengar hadis ini, wahai Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami sifat-sifat orang ini bagaimana. Jallihim lana, tolong jalikan ke kami. Jali ini kalau dalam tajwid salah yang jelas sangat. Tolong jelaskan ke kami wahai Rasulullah, semoga kami tidak menjadi mereka. Lalu Nabi sampaikan, amma innahum ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Jadi bukan mereka ini adalah orang-orang yang ada di pedalaman sana, bukan, mereka saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, juga dari kulit kalian, sama dengan kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, sama juga salat malam. Jadi bukan orang tak salat ini. Wa ya'khuduna minal laili, di malam hari pun tahajud. Walakinnahum aqwamun idza khalu bi maharibillahi ta'ala. Tapi mereka adalah kaum-kaum orang-orang kalau sudah khalwat sendiri maka nekat sekali menodai hal-hal yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya agak merumitkan juga dari sisi mana pula ada orang berani bikin dosa terang-terangan. Malulah dia. Terus bagaimana cara memecahkan hadis ini? Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan mereka ini orang munafikin. Mereka berlagak sama seperti kalian, tapi mereka bukan dari kalian. Kalau ini agak aman kita sedikit. Tapi Nabi tak sebutkan mereka orang munafik. Ada juga mengatakan mereka lah yang punya dua muka. Muka pertama yaitu muka kesolehan, tapi ini lebih kepada sandiwara. Dia orang mukmin juga, tapi dia berharap itu kalau bisa lebih banyak sendiri sehingga bebas melakukan apa saja. Tandanya adalah tidak ada penyesalan setelah melakukannya. Tidak ada penyesalan ini boleh jadi karena dia menganggap dosa itu kecil atau dosa itu sudah biasa dilakukan. Jadi gimana lagi? Sudah biasa. Kalau tidak ada penyesalan dalam hati begitu, tidak merasa bersalah, khawatir masuk dalam kategori orang-orang ini, hilang pahalanya. Sebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ajma'al arifuna anna dzunub al-khalawati hiya aslu intikasat wa anna ta'at as-sirri hiya aslu thabat. Disebutkan orang-orang yang mengerti mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, ahlul ma'rifah. Mereka menyebutkan sepakat bahwa dosa-dosa yang dilakukan dalam kesendirian itulah penyebab utama menyimpangnya seseorang tidak istiqamah. Dosa-dosa yang dilakukan dengan tersembunyi, nekat melakukannya begitu saja, itulah sebab utama dia balik ke kebiasaan lama, tidak lagi istiqamah. Lalu disebutkan wa anna ta'ata sirri hiya aslu thabat, dan ketaatan yang dilakukan dalam sembunyi-sembunyi itulah penyebab utama dia bisa thabat istiqamah. Berarti siapa kita bisa bertahan istiqamah atau tidak? Lihat tatkala kita sendiri khalwat.
Yang keempat, yang juga menjadi sebab amalan itu terhapus pahalanya, yaitu ghibah. Gunjing, ya, duduk-duduk nongkrong tapi yang dibicarakan orang lain. Ini sangat cepat untuk menghilangkan pahala. Maka disebutkan sebuah ungkapan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ungkapan ini sangat indah. Beliau sebutkan ketika ada orang yang menghibah beliau, menuduh beliau begini, menuduh beliau begitu, kata beliau, disampaikan, inna fulanan yaqtabuka. Si A itu menghibahmu. Kata beliau, marhaban, marhaban bihasanatin lam a'malha. Selamat datang dengan pahala, aku tak pernah melakukannya. Walam at'afiha, aku pun tak capek-capek meraihnya. Selamat datang pahala, aku tak pernah melakukannya, pun tak capek-capek, datang saja. Walam yadkhul fiha ujub wala riya, dan tidak masuk di dalamnya yaitu pahala ujub, sifat ujub dan riya. Tak ada orang yang ketika dia mengunjing orang lain lalu timbul rasa hatinya, hebat saya bergunjing, tak ada tuh. Biasa ghibah itu ikhlas. Orang kalau menghibah orang lain itu tidak ada rianya, tidak ada ujubnya. Berarti amalan ini tidak ada rianya, tidak ujubnya, datang bonus gratis begitu saja. Kita pun tak capek-capek. Syukur kalau kita yang menerima. Kita khawatirkan kita yang kehabisan modal. Jaga-jaga betul. Kata Abdullah bin Mubarak, "Lau kuntu muqtaban ahadan, laqtabtu walidayya, li'annahu ahaqqu bihasanati." Kalau aku akan gunjingkan orang juga, kedua orang tuaku lah yang jadi bahan utama gunjingku. Kenapa? Mereka lebih utama untuk mendapatkan hadiah pahala dariku. Ini gunjing. Kemudian juga ada hal lain yang merusak pahala, bahkan bisa menghabiskannya, yaitu hasad, rasa iri dengki. Ada hadis Sunan Abi Dawud tapi dhaif secara sanad, tapi banyak ulama menukil seakan-akan menunjukkan bahwa secara makna dia sahih. Iyyakumul hasad. Jangan sampai iri dengki. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena iri dengki itu akan memakan pahala sebagaimana mudah saja api memakan belahap kayu kering. Hadisnya Sunan Abi Dawud, sanadnya sedikit bermasalah tapi banyak ulama menukil ini. Belum lagi yang bisa menghilangkan pahala adalah yaitu menzalimi orang lain, menyakiti, menyinggungnya baik dengan perbuatan atau dengan ucapan. Ada lagi yang menghilangkan pahala, mendatangi dukun, simbah, tukang sihir, tukang ramal. Ada lagi qati'atur rahim, yaitu memutus hubungan silaturahim. Ada lagi meninggalkan salat asar secara khusus. Karena disebutkan di hadis Sahih Bukhari, "Man taraka salat al-'asri faqad habita 'amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar, habislah amalnya. Meninggalkan maksudnya memang tidak melakukannya. Adapun tidak berjamaah, maka jelas dia rugi besar. Tapi tidak melakukannya sama sekali dengan sengaja, tidak dijamakkan zuhur tidak melakukannya, ma'asalamah, ini menghilangkan pahala.